Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada waktu yang lalu sudah saya bahas kitab ini di Masjid Amanah sampai pada hadis yang keempat. Maka sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Yaitu babu fadlis siyam, bab keutamaan puasa. Keutamaan puasa disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, Al-Hamiduna, orang-orang yang memuji Allah, As-Saihuna, orang-orang yang siyahah, Was-Saihun, dan orang-orang yang siyahah, itu maksudnya adalah Humus Shaimun, orang-orang yang puasa. Maka orang-orang yang puasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 112. Sebagaimana Al-Hamidun, orang-orang yang memuji Allah dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 112. Maka karena dua amalan ini dipuji, berarti ini dua amalan yang mulia. Memuji Allah ini amalan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdala ibadillahi yawmal qiyamah al-hammadun. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling utama dari hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Mendapatkan nikmat alhamdulillah, mendapatkan musibah juga alhamdulillah, ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ucapan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan kabar buruk itu juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya karena adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhib, kalau melihat sesuatu yang beliau sukai, kalau beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau beliau melihat sesuatu yang beliau benci, beliau tidak suka, qala, beliau mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah atas segala kondisi. Jadi kalau kita dapat musibah, tahmidnya Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat nikmat, tahmidnya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Adapun fadilah orang-orang yang puasa, fadilahnya apa? Fadilahnya orang puasa pahalanya tidak terhitung saking banyaknya. Dalilnya tidak disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab ini, tapi kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Jadi orang-orang yang sabar pahalanya tak terhitung. Puasa itu termasuk kesabaran, karena orang puasa menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Padahal tiga perkara ini termasuk tiga perkara yang diperlukan dan disukai oleh setiap manusia. Mau laki mau perempuan sama saja, pasti butuh makan, minum, dan hubungan. Kemudian dalil yang kedua, Imam Baghawi mengatakan wa qila fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menafsirkan kalam Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ai maksudnya bis-shaumi, sabar itu maksudnya puasa. Artinya kalau kita menghadapi suatu masalah, bagaimana untuk mencari solusinya? Solusinya adalah satu, sabar, dan dua, salat. Sabar itu maksudnya apa? Puasa. Nah, maka ini diingat-ingat.
Kalau ada masalah apapun yang kita alami, musibah-musibah dan masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka solusinya dua, puasa, sholat. Puasa apa, Pak? Ya puasa menghadapi masalah. Jadi puasa sunnah, bebas. Mau Senin Kemis, mau 3 hari Ayyamul Bid, mau tanpa peduli hari apa, boleh. Kita menghadapi masalah hari Sabtu, maka hari Ahadnya kita puasa sampai 1 pekan ke depan, boleh. Apa sih kaitannya menghadapi masalah dengan puasa? Kok bisa disuruh minta tolong kepada Allah dan untuk menghadapi masalah dengan cara sabar? Apa kaitannya sabar dengan menghadapi masalah? Kaitannya adalah orang yang puasa itu dia dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kondisi ibadah doanya lebih mustajab. Maka orang yang puasa karena doanya lebih mustajab, sepantasnya lah kalau dia menghadapi masalah-masalah akan segera diselesaikan dan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, meskipun kita ini lemah karena manusia memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah, tapi kita masih punya dua senjata sehingga kita bisa kuat. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sholat. Allah menyuruh kita kalau ada masalah-masalah, ista'inu, minta tolonglah dengan cara as-sabri, puasa, was-salati, dan sholat. Lah kenapa puasa kok disebut sabar? Karena tadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum, dan ini adalah bentuk kesabaran orang puasa dari makan dan minum tersebut. Wa aslu sabr al-habas. Asal kata-kata sabar itu artinya menahan. Nah, maka orang puasa disebut sabar karena menahan dari pembatal puasa, makan, minum, dan tubuh. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah puasa, maka beliau menyampaikan hadis yang kelima, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, fil jannati, di dalam jannah, thamaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Minha, dari pintu-pintu itu, babun, satu pintu, yusama, yang disebut ar-rayyan, pintu rayyan. Rayyan itu artinya yang lepas dari dahaga, ya, yang puas dari dahaga. La yadkhuluhu, tidak masuk ke dalam pintu tersebut illa shaimun, kecuali ahli puasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, faman kana minas shaimin, siapapun termasuk ahli puasa, dakhalahu, pasti masuk padanya. Wa man dakhalahu, dan siapa yang masuk kepadanya, lam yadma abada, tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya surga memiliki 8 pintu, sebagaimana neraka memiliki 7 pintu. 7 pintu neraka disebutkan dalam Quran. 8 pintu surga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi jumlah pintu surga kita tidak tahu, dari Quran nggak ada. Maka ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita harus pelajari Quran, kita juga harus pelajari hadis Nabi SAW. Karena kalau kita hanya pelajari Quran saja, kita tidak akan tahu berapa jumlah pintu surga berapa. Oh, tidak disebutkan di Quran. Quran hanya menyebutkan tentang jumlah pintu neraka. Laha sab'atu abwabin. Surga, neraka itu memiliki sab'atu, 7 abwabin, pintu. Likulli babin, setiap pintu, minhum juz'un maqsum, ada bagian yang dibagikan untuk masing-masing pintu tersebut, yaitu calon-calon yang masuk ke dalamnya. Ini surat Al-Hijr ayat 44. Nah, di dalam Quran kita nggak temukan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, nggak ada pembahasan berapa pintu surga, nggak ada. Karena itu orang-orang yang mengingkari hadis Nabi SAW,
mengatakan bahwasanya cukup Quran tok, tidak perlu hadis Nabi, itu jelas ngawur. Perkataan seperti itu jelas sesat. Kelompok seperti itu disebut kelompok ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi SAW. Nah, maka kalau panjenengan mendengar istilah ingkarus sunnah, hati-hati. Ada satu komunitas menamakan diri ingkarus sunnah, misalnya. Tapi ya saya kira tidak ada yang menamakan diri dengan nama tersebut. Tapi kalau dijuluki oleh orang-orang, ini kelompok ingkarus sunnah, nah hati-hati. Karena kelompok ingkarus sunnah itu tidak mau pelajari hadis Nabi SAW, maunya pelajari Quran tok, katanya Quran sudah cukup. Tidak cukup, Quran belum cukup. Kenapa? Karena Quran mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Nabi, padahal Nabi itu sabda-sabdanya tidak ada dalam Quran, tapi sabda-sabdanya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pelajaran yang kedua dari hadis ini kita ketahui bahwa salah satu pintu surga disebut pintu Rayyan. Rayyan artinya lepas dari dahaga, ini pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Maka ini menunjukkan bahwa pahala atau balasan akan diberikan oleh Allah sesuai dengan amalannya. Amalannya puasa, puasa itu dahaga, maka oleh Allah dikasih balasan yang setimpal, dikasih tidak akan dahaga di dalam surga. Makanya masuk pintu Rayyan. Pintu Rayyan khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Yang tidak ahli puasa tidak masuk ke dalamnya, tapi bisa masuk dari pintu yang lain. Misalnya, ada di antara kita ahli jihad. Kalau ada perang melawan orang-orang kafir di medan tempur dimanapun juga selalu berangkat ahli jihad. Tapi dia tidak pernah puasa sunnah, bukan ahli puasa. Maka tidak ada masalah, dia bisa masuk surga lewat pintu jihad. Ada yang ahli sedekah, bisa masuk pintu surga, masuk surga lewat pintu sedekah. Tapi pintu puasa, pintu Rayyan tidak bisa. Kenapa? Bukan ahli puasa. Masalah yang ketiga, hadis ini mengatakan tidak masuk ke dalam pintu Rayyan kecuali shaimun, orang-orang yang puasa atau ahli puasa. Dijelaskan oleh para ulama, ini bukan hanya orang yang puasa Ramadan, karena kalau puasa Ramadan ya rata-rata umat Islam semuanya kan puasa Ramadan. Maka shaimun ini lebih tepatnya orang-orang yang ahli puasa alias selain puasa Ramadan, dia juga melazimi puasa-puasa sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita disebut ahli puasa? Apakah cukup dengan 3 hari setiap bulan? Itu sudah termasuk ahli puasa. Ataukah harus Senin Kemis baru disebut ahli puasa? Ataukah harus puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, selang-seling baru disebut ahli puasa? Ini sampai hari ini saya belum mendapatkan penjelasan dari para ulama, saya belum tahu. Tapi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan saya berharap kepada Allah. Kalau kita sudah puasa Ramadan, kemudian kita punya puasa sunnah, meskipun hanya 6 hari saja puasa sunnah itu, mudah-mudahan sudah termasuk ahli puasa. Kenapa? Karena dia tidak mencukupkan diri dengan puasa Ramadan saja. Kalau mencukupkan diri dengan puasa Ramadan saja, berarti sama dengan seluruh umat Islam yang lain yang mereka juga rata-rata puasa Ramadan. Kalau ada umat Islam tidak puasa Ramadan, yaitu umat Islam yang fasik. Itu bukan umat Islam yang baik, namanya umat Islam yang fasik. Karena itu saya menghasung kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh kaum muslimin. Mari setelah selesai puasa Ramadan, kita niatkan untuk puasa sunnah selain Ramadan. Puasa sunnah apa? Bisa kita melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sittan min Syawalin. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahr, itu seperti puasa setahun penuh. Karena satu amalan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali, berarti puasa Ramadan sama dengan puasa 10 bulan, dan puasa 6 hari sama dengan puasa 60 hari, pas 1 tahun. Bagaimana kalau tidak bisa 6 hari di bulan Syawal? Boleh 4 hari di bulan Syawal, habis itu nanti ditambah puasa hari Arafah,
tanggal 9 Dzulhijjah sama puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sudah pas 6 juga, sama. Menurut ulama mazhab Maliki, puasa Syawal itu tidak harus di bulan Syawal. Loh kok bisa? Iya, yang penting 6 hari. Karena 6 hari ini di bulan apapun tetap dilipat gandakan 10 kali. Tidak hanya di bulan Syawal saja. Adapun Nabi mengatakan Syawal itu supaya mempermudah. Karena kalau kita sudah puasa Ramadan, kemudian disuruh puasa lagi di bulan Syawal. Kita sudah terbiasa puasa 1 bulan. Tambah 6 hari tidak susah. Kenapa? Sudah terlatih. Tapi seandainya disuruh puasa di bulan Dzulhijjah, kita akan keberatan. Kenapa? Karena sudah lama tidak puasa. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nah, sudah lama. Baru kemudian disuruh puasa. Berat. Itu menurut mazhab Maliki. Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua kita bisa masuk dalam pintu surga yang manapun juga. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-6. An Sahl bin Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil jannati sesungguhnya di dalam jannah baban ada satu pintu yuqalu lahu yang disebut Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Fa'idha kana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, qila ditanyakan, aina shaimun? Di mana orang-orang yang puasa? Di mana? Jadi dicari, Pak. Lah ini kalau yang dimaksud adalah puasa Ramadan saja, ya semua umat Islam puasa Ramadan, nggak akan dicari-cari wong semuanya puasa. Maka kata-kata ini aina shaimun, di mana orang-orang puasa, ini menunjukkan yang dicari adalah yang ahli puasa. Yang tidak hanya puasa Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. Maka ditanya, mana ahli puasa? Ini yang bertanya siapa? Tidak disebutkan. Bisa jadi yang bertanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ahli puasa? Mana? Saya mau masukkan dalam pintu surga yang saya namakan pintu Rayyan. Kenapa kok ini pertanyaan bisa jadi Allah yang bertanya? Karena dalam hadis yang lain, Allah juga bertanya, tapi pertanyaan yang lain. Dari kitab Silsilatul Ahadits Shahihah, kita temukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah sesungguhnya Allah la yunadi akan memanggil-manggil yaumal qiyamah pada hari kiamat. Aina jirani, di mana tetangga saya? Aina jirani, di mana tetangga saya? Jadi umat Islam itu ada yang akan jadi tetangganya Allah. Nah, kita kalau pengen jadi tetangganya Allah, gimana caranya? Qala fataqulul malaika, malaikat bertanya, Rabbana, wahai Rabb, man yang bagi ayu jawirah, siapa yang pantas menjadi tetanggamu? Fayaqulu, Allah menjawab, aina umarul masajid, di mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Nah, maka yang memakmurkan masjid ini akan jadi tetangga-tetangganya Allah. Karena itu panjenengan sekarang hari ini semuanya sudah datang ke masjid untuk menghadiri pengajian buka puasa. Mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua termasuk tetangga-tetangganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tetangganya Allah ya pasti dimuliakan, Pak. Kita punya tetangga kaya, itu kan juga pasti dapat cipratannya, toh. Tadi sore itu saya diketok pintu saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata ada yang ngirim makanan untuk buka puasa. Nah ini karena tetangganya banyak duitnya, sehingga dia bagi-bagi buka puasa kepada tetangga-tetangganya. Nah kalau di manusia saja begitu itu, bagaimana lagi dengan Allah? Kalau kita bertetangga dengan Allah, pasti kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya besok di akhirat kita dipanggil oleh Allah, di mana tetanggaku? Mari kita niatkan salat jamaah di masjid 5 waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan kita bisa datang ke masjid, kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Pasti bisa. Sampaikan kepada teman-teman kita yang belum datang ke masjid, kalau pengen dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat, di mana tetangga-tetanggaku akan dimuliakan oleh Allah.
ramaikan masjid dengan sholat jamaah 5 waktu. Demikian juga kalau ada pengajian di masjid, dihadiri. Karena menghadiri pengajian di masjid itu termasuk memakmurkan masjid. Demikian juga kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, aina shaimun, siapa ahli puasa? Nah, puasa jangan hanya Ramadan saja, tapi diniatkan mulai hari ini saya akan puasa sunnah nanti setelah Ramadan. Meskipun hanya 6 hari, selain itu tidak puasa sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting ada puasa sunnah yang sudah dilakukan. Kemudian faida dakhalu, kalau mereka sudah masuk ke dalam pintu rayyan, ughliqa, maka dikunci pintu itu. Fayashrabuna minhu, lalu mereka minum darinya. Faman syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, lam yathma abada, tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini hasan gharib. Ada yang bertanya kepada saya, hadis hasan itu maksudnya gimana? Nah, begini. Hadis itu ada 2 macam. Ada yang makbul, yang diterima, ada yang mardud, ada yang tidak diterima. Hadis dari Nabi yang diterima ada 2 macam. Ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih itu peringkatnya lebih tinggi, hasan itu peringkatnya lebih rendah. Tapi sama-sama diterima sebagai sabda Nabi SAW. Ada hadis yang tidak diterima, yaitu hadis yang dhaif. Dhaif itu lemah. Dan hadis yang palsu, yang maudhu. Ada orang memalsukan hadis, dikatakan sabda Nabi, padahal bukan sabda Nabi. Misalnya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, dikatakan sebagai sabda Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan begitu itu. Itu namanya hadis palsu. Ada orang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman, padahal Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Dikatakan sebagai sabda Nabi, itu namanya hadis palsu. Itu ditolak hadis begitu itu. Meskipun hadis palsu isinya bisa benar. Kebersihan termasuk ajaran iman. Betul itu. Islam memang mengajarkan kebersihan. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Maka orang-orang yang nulis di tembok-tembok itu ya, an-nadhafatu minal iman, ya silahkan aja ditulis begitu. Tapi jangan ditulis ini sabda Nabi. Ngawur itu. Karena banyak orang ngawur, Pak. Saya pernah mampir di satu warung soto nih. Di situ ada tertulis halal. Saya kalau mampir warung itu pasti cari tulisan halal dulu. Ada tulisan halalnya, mampir. Tidak ada, nggak mau mampir. Nah, ini ada tulisan halal, mampir. Setelah masuk, kemudian ada tulisan hadis. Wah, tambah senang lagi saya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata saya baca isi hadisnya, itu hadis yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Nah, ini contohnya ngawurnya orang kayak gitu. Supaya laku hadisnya ditulisi riwayat Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim pasti hadisnya sahih tadi. Padahal hadisnya nggak ada dalam Bukhari Muslim. Karena alhamdulillah saya sudah khatam Bukhari Muslim, belajar dari guru-guru saya. Hadis yang tertulis di tembok itu saya nggak pernah baca di Bukhari Muslim. Sehingga begitu membaca tulisan tadi langsung tahu, wah ini ngawur nih penulisnya. Nggak ada di Bukhari Muslim kok dikatakan Bukhari Muslim. Nah, kembali ke masalah tadi ya. Hadis kalau lemah atau palsu, maka tidak diterima sebagai hukum, sebagai dalil, tidak bisa. Adapun kalau hanya fadilah amal, masih bisa diamalkan meskipun hadis yang dhaif apabila memenuhi syarat-syaratnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم, setiap amalan manusia, yudha'af, dilipat gandakan pahalanya, al-hasanatu, satu kebaikan, asyru amsalihha, dilipat gandakan 10 kali, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan manusia, amalan baik maksudnya, selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tidak pernah amalan baik satu dibalas satu, itu enggak pernah. Kalau amalan buruk, Allah selalu membalasnya satu, tidak pernah lebih. Berbuat jelek satu, dibalas satu, atau dicatat satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beramal baik satu, tidak pernah dicatat satu, pasti dicatat minimal 10.
Misalnya kita membaca alif lam mim. Alif minimal dicatat oleh Allah 10 pahala. Lam dicatat oleh Allah 10 pahala. Mim dicatat oleh Allah 10 pahala. Itu minimal, minimal. Okay. Bisa lebih, bisa. Amalan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga alif lam mim di bulan Ramadan lebih dari 10 atau lebih dari 30. Satu hurufnya Quran kan 10 pahalanya. Itu kalau pahala normal. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan maka bisa lebih daripada 10. Lebih sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Pertanyaan, apakah ada pahala dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 700? Jawabannya hadis berikutnya. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Maksudnya, kalau puasa tidak hanya 10 sampai 700. Kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bih, dan saya langsung membalasnya. Artinya, berapa kali pahalanya? Dilipat gandakan berapa kali? Tidak ada yang tahu. Karena Allah langsung membalas sendiri. Tidak dipasrahkan kepada para malaikat, sehingga malaikat pun juga tidak tahu berapa pahalanya puasa itu, berapa nggak tahu. Maka hadis ini menguatkan ayat yang tadi saya bacakan, bahwasanya orang-orang sabar diberikan pahalanya tanpa hitungan. Orang puasa termasuk orang sabar, maka berarti orang puasa pahalanya tidak terhitung. Nah, makna tersebut dikuatkan dengan hadis ini. Kemudian kata-kata fa'innahu li, ya, puasa itu milik saya. Maksudnya gimana? Bukankah semua amal manusia itu dipersembahkan kepada Allah? Kita puasa juga untuk Allah, kita sholat juga untuk Allah, kita zakat juga untuk Allah, kita sedekah juga untuk Allah, kita baca Quran juga untuk Allah. Lah kenapa kok dikatakan puasa untuk Allah secara khusus? Nah, puasa dikatakan untuk Allah secara khusus, ini untuk menunjukkan kemuliaan puasa. Bahwa puasa itu khusus, ibadah khusus yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Meskipun nanti akan kita temukan penjelasan Imam Baghawi yang lebih rinci daripada apa yang saya jelaskan ini. Tapi inilah penjelasan yang paling gampang untuk disampaikan untuk kata-kata ini. Kemudian Nabi mengatakan, yada'u, orang puasa meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, dari sebab saya. Ini dalil bahwasanya orang puasa itu meninggalkan 3 hal. Makan, minum, hubungan suami istri. Ta'amahu, makanannya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa syarabahu, dan minumannya. Kalau di riwayat ini tidak ada karena diringkas oleh perawi hadis. Karena yang namanya makanan itu sudah tercakup minuman. Minuman itu juga makanan. Karena makanan itu dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang ada rasanya, itu makanan. Nah, minuman kan juga ada rasanya. Kalau air putih rasanya seger, kalau teh manis rasanya yang manis, kalau jeruk rasanya kecut. Maka ketika disebutkan makanan, itu minuman sudah tercakup. Kemudian meninggalkan syahwat. Dalam hal ini adalah syahwat farji, yaitu hubungan suami istri. Dan dengan sebab hadis inilah, mayoritas ulama mengatakan, kalau ada orang mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka puasanya batal. Karena itu sama dengan melakukan hubungan suami istri, yaitu menyebabkan keluarnya sperma dengan sengaja. Tapi kalau keluar sperma tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Misalnya, seseorang tidur pada siang Ramadan, tiba-tiba mimpi basah keluar mani, nggak ada masalah. Bahkan ketika tengah-tengah tidur kita mimpi basah, sebelum keluar kita sudah terasa, wah ini saya mimpi ini. Ini tidak wajib kita langsung segera bangun supaya tidak keluar, tidak wajib. Kita lanjutkan nggak apa-apa. Wes gen metu sisan lagi tangi, nggih. Tapi kan keluarnya bukan sebab kita kan. Yang ngasih mimpi kan Allah. Nah, ketika kita sudah mulai sadar, wah ini mimpi kita ini. Supaya saya tidak keluar mani, saya bangun langsung. Bisa saja bangun tidak keluar. Tapi seandainya kita lanjutkan tidurnya, wis penak-penak turu, serapopo turu wae. Metu yo gwen. Kok tinggal genatus, malah tinggal atus nanti. Nggak apa-apa, puasanya nggak batal.
Karena keluarnya bukan kita penyebabnya. Penyebabnya Allah. Allah yang ngasih kita mimpi. Tapi kalau penyebabnya kita sendiri, puasanya batal menurut mayoritas para ulama kita. Kemudian Nabi mengatakan lis-shaim, bagi orang yang puasa, farhatan, ada dua kegembiraan. Farhatun, kegembiraan inda fitrih, pada waktu berbuka puasa. Wa farhatun, dan kegembiraan inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa gembira, gembira ketika buka puasa. Kenapa? Nah, penjelasan Imam Baghawi. Bisa jadi maksudnya adalah gembira ketika buka dengan sebab makanan. Karena dia sudah lapar. Namanya orang lapar, dikasih makanan, pasti senang. Gak apa-apa tuh. Apalagi kalau hidangannya menyenangkan. Karena itu kalau hidangannya di masjid ini kurang menyenangkan, sehingga panjenengan tidak gembira ketika buka puasa nanti, bilang ke takmirnya, Pak Takmir, ini buka puasanya tidak sesuai sunnah Nabi nih, karena tidak gembira. Nah, besok akan disembelihkan onta. Ini guyonan saja, nih. Bukan kita minta kepada takmirnya supaya disembelihkan, enggak. Ya, namanya orang lapar, dikasih apapun pasti senang. Mau tahu ya senang, mau tempe ya senang, karak, kerupuk juga senang. Apalagi ayam atau daging ya pasti lebih senang lagi. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang dimaksud gembira ini adalah gembira karena dia sudah menyempurnakan puasa yang dijanjikan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini kan belum selesai nih sekarang ini, karena masih jam 5:30. Nah, selesainya kapan? Ya nanti kalau sudah adzan maghrib, itu baru selesai puasa kita. Nah, kalau sudah selesai puasa kita, udah dapat, wajib dapat pahala. Nah, senangnya karena pahalanya kita dapat. Ya, dua kemungkinan ini sama-sama benarnya. Memang benar ketika kita buka puasa senang karena sudah boleh makan, sebelumnya tidak boleh. Dan kita senang karena mendapatkan pahala dari puasa kita. Adapun gembira ketika berjumpa dengan Allah, itu maksudnya gembira ketika nanti kita mati. Nah, kemarin ada yang WA kepada saya, gembira ketika jumpa dengan Allah, maksudnya gimana? Nah, sekarang saya jawab. Maka yang bertanya silahkan mendengarkan rekaman kajian saya ini. Bahwa yang dimaksud gembira ketika berjumpa dengan Allah karena mendapatkan kemuliaan dari Allah, pahala-pahala dari Allah dengan sebab kita berpuasa tersebut. Pahalanya apa? Kita nggak tahu. Karena tadi, anak ajuzibih, pahalanya langsung dibalas oleh Allah. Allah sendiri yang membalas langsung. Sehingga kita nggak ngerti pahalanya berapa, pahalanya apa. Pokoknya besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wala khulufu fihi. Sungguh, baunya mulut orang yang puasa, atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah, mirrihil miski, daripada baunya minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu adalah minyak wangi yang terbuat dari sebagian darahnya kijang. Jadi kijang itu di satu bagian tubuhnya, kalau dibelah itu akan muncul darah misik. Bentuknya sudah bukan darah lagi, tapi sudah bentuk misik, minyak wangi misik. Wanginya sangat dahsyat, dipakai hari ini, berhari-hari setelah itu masih wangi. Tidak seperti parfum yang kita beli di toko-toko itu ya. Kita semprotkan sekarang wangi, nanti 1 jam lagi wanginya sudah hilang. Minyak wangi misik ini berhari-hari masih wangi. Nah, kata Allah, kata Nabi, orang yang puasa, bau mulutnya ini yang tidak enak ini di hadapan Allah nanti di akhirat lebih wangi daripada bau minyak misik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bekas-bekas ibadah itu akan dimuliakan oleh Allah. Puasa kan ibadah. Ibadah puasa ini menyebabkan ada bekasnya, yaitu mulut kita jadi baunya nggak enak. Kenapa baunya nggak enak? Karena perutnya kosong. Perut yang kosong ini menyebabkan nafas yang keluar jadi tidak enak. Meskipun kita sudah gosok gigi, tetap saja baunya tidak enak. Karena sumbernya dari lambung kita yang kosong itu. Nah, bekas ibadah seperti ini dimuliakan oleh Allah. Udah, saya kasih wangi bau mulutmu nanti. Karena itu, apapun bekas ibadah, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah.
Orang jihad fisabilillah, perang, akhirnya tangannya terputus. Tidak punya dua tangan. Jangan dikira bahwa orang seperti ini dibiarkan oleh Allah buntung di akhirat. Jangan dikira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Dia disebut At-Tayyar, sahabat Nabi yang terbang-terbang. Kenapa? Karena dakhalal jannah, dia masuk jannah, wa huwa yatiru fiha bijanahain. Dia terbang dengan dua sayapnya di dalam surga bersama para malaikat. Kenapa? Karena dia perang, kemudian kedua tangannya diputus oleh musuh, akhirnya buntung kedua tangannya, mati syahid dalam kondisi kedua tangannya lenyap, diganti oleh Allah dengan sayap-sayap seperti malaikat. Maka demikian juga bekas ibadah, kalau kita sholat, karena kita pakai tikar yang kasar, akhirnya jidat kita jadi agak kehitam-hitaman. Ini bekas ibadah. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau jidatnya hitam berarti khawarij. Itu ngawur kayak begitu. Orang khawarij itu jidatnya hitam, hitamnya berlebihan sampai seperti lututnya kambing. Itu orang khawarij. Tapi kalau hitam-hitam dikit-dikit, itu ya normal biasa. Namanya sujud pakai tikar. Tikarnya kasar. Ya pasti akan membekas. Oh sudah ada, Mbak? Baik, kalau sudah adzan kita juga nggih. Karena tadi saya diberitahu takmir kurang seperempat. Ini saya masih menunggu seperempat jam. Baiklah, segera buka puasa, kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Silakan langsung makan.